Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa menikmati indahnya Ramadan. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati indahnya Islam, dan semoga kelak di yaumil akhir kita dikumpulkan bersama beliau di surganya kelak. Amin ya amin ya rabbal alamin. Baik, pada kali ini saya akan membahas terkait dengan kepribadian Islam. Mengapa kita perlu mempelajari tentang kepribadian Islam? Karena begitu banyak umat hari ini dia itu tidak paham seperti apa kepribadian Islam itu. Jadi oleh karena itu, apa tujuan pembahasan yang perlu kita sampaikan pada hari ini adalah setelah penyampaian materi pada hari ini, kita semua, Anda semua mampu memahami apa itu kepribadian Islam. Lalu kemudian apa saja unsur-unsurnya, bagaimana cara membentuknya, bagaimana cara membina dan juga memeliharanya. Jadi ada beberapa poin yang harus kita pelajari gitu ya. Dari mulai pengertian, kemudian cara memelihara, cara membinanya, supaya kepribadian itu ada pada diri kita. Lalu mengapa kita harus membahas terkait dengan kepribadian Islam ini? Karena kita mengetahui bahwa kita memperhatikan kondisi umat Islam, kondisi kaum muslim saat ini, jumlah kaum muslim itu sangat banyak. Namun ketika kita tahu kualitasnya itu justru rendah gitu ya. Bahkan dikatakan gitu ya, bahwa kaum muslim itu seperti syail atau buih gitu ya di dalam lautan. Jadi jumlahnya itu banyak, namun tidak berkualitas, justru terombang-ambing seperti itu. Contohnya saja di negeri kita, di Indonesia gitu ya, kaum muslim itu jumlahnya lebih dari 200 juta. Namun yang kita perhatikan hari ini, bagaimana kondisinya? Mereka itu bagaikan tamu gitu ya di rumahnya sendiri, seperti orang asing di tanahnya sendiri. Padahal kita adalah asli gitu ya, penduduk negeri ini, namun kaum muslim yang dia itu menuhankan Allah gitu ya. Kemudian kita juga punya tauladan yaitu Rasulullah, tapi kita justru seperti buih di lautan. Kemudian yang kedua, kita tertinggal dalam segala bidang, iptek, ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan. Jumlah yang begitu banyak, tapi kita tidak menguasai teknologi. Dari segi ekonomi, kita termasuk yang miskin gitu ya. Padahal negeri kita ini termasuk negeri yang kaya. Karena apa? Karena sumber daya alam yang begitu banyak, kemudian sumber daya manusianya begitu banyak, tapi mereka tidak mampu membangkitkan ekonomi. Secara sosial budaya mereka dikatakan terbelakang, kemudian dikatakan pula orang-orang yang tidak berbudaya, dikatakan orang-orang yang tertinggal. Bahkan secara politik dan keamanan kita juga dikuasai oleh orang-orang kafir dan dikuasai oleh antek-antek kaum kafir. Jadi kaum muslim saat ini itu dihantui, dipelihara dan juga dikendalikan oleh kaum kafir. Karena kita bisa saksikan kondisi kaum muslim pada saat hari ini, mereka itu banyak yang dibantai, kemudian diusir dan juga dipersekusi gitu ya dari negerinya sendiri, tanpa ada satupun oknum ataupun satupun pembelaan. Padahal itu belum tentu yang membahayakan seperti itu. Jadi kondisi kita itu sangat terombang-ambing seperti buih di lautan. Kemudian padahal yang kita tahu
kaum muslim itu kan seperti satu tubuh gitu ya. Yang namanya satu tubuh itu kan ketika ujung jari kita itu tertusuk oleh duri, maka seluruh badan ini akan merasakan demam seperti itu. Namun pada faktanya kaum muslim saat ini tidak seperti itu. Kondisi kaum muslim itu bagai tubuh yang sudah teramputasi gitu ya. Yang namanya teramputasi ini kan tentu tidak ada hubungan gitu. Namanya tubuh sudah teramputasi itu kan berarti tidak ada hubungan dengan tubuh lainnya yang masih menempel pada diri seseorang tersebut. Maka begitu gambaran kaum muslim pada hari ini. Kemudian ketika tubuh itu sudah termutasi, otomatis kaum muslim tidak akan merasakan kesakitan karena mereka sudah memisahkan diri dan terpecah belah satu sama lain. Jadi kita harus mengetahui bagaimana yang melatar belakangi banyaknya kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin seperti itu. Kemudian banyak sekali contoh terjadinya kerusakan yang ada di berbagai bidang. Contohnya apa? Dalam segi pergaulan remaja, kemudian dalam segi kenakalannya, dan juga banyak narkoba, kemudian tawuran, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita lihat pada hari ini, begitu banyak korupsi yang merajalela. Korupsi yang merajalela di kaum muslim ini itu juga menggerogoti kaum muslim sendiri. Herannya yang berkorupsi juga mereka yang memiliki agama dan juga mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim. Jadi korupsi hari ini itu merajalela sekali. Kita dibobroki gitu ya dengan uang, bahkan dinyamankan gitu ya dengan berbagai macam kemewahan, sehingga kita cenderung lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerusakan yang lainnya, contohnya banyaknya geng motor yang merajalela, dan ini tidak ada rasa perlindungan kepada masyarakat dengan sangat sangat detail gitu ya. Jadi kalau misalkan kita keluar rumah dan lain sebagainya, rasa aman itu justru cenderung minimalis gitu ya, karena tidak ada perlindungan yang ekstra untuk membasmi secara tuntas kenakalan-kenakalan dari geng motor ini. Kemudian yang berikutnya adalah narkoba. Kita mengetahui bahwa kasus narkoba ini tiap hari gitu ya ada 4 juta anak Indonesia yang positif menggunakan narkoba. Jadi narkoba ini digunakan oleh anak-anak Indonesia itu salah satunya sebagai penenang seperti itu. Kemudian berbagai macam kerusakan di antara lainnya adalah AIDS gitu. AIDS ini hasil dari seksual bebas yang berawal dari hubungan terlarang di antara para remaja. Jadi ini merusak dan juga mengakibatkan penyakit penular yang luar biasa gitu. Karena berawal dari hubungan terlarang kemudian menjadi seks bebas. Kemudian kenakalan atau kebobrokan dari masyarakat pada hari ini adalah ketidakadilan. Jadi ketidakadilannya ini berupa ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini bisa dilihat dari berapa banyak orang yang atau anak yang dia itu terlalu gemuk atau obesitas, dan juga berapa banyak orang yang mengalami stunting atau gagal tumbuh. Jadi sangat tidak balance antara si kaya dan si miskin. Karena apa? Ketimpangan ini itu terjadi akibat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Jadi bisa kita lihat gitu ya, di tengah-tengah kita di Indonesia ini gitu, berapa banyak orang kaya gitu ya, dan juga berapa banyak orang miskin gitu ya. Tentu jumlah yang miskin itu jauh lebih banyak daripada orang kayanya. Namun yang kaya ini justru menguasai separuh, bahkan menguasai lebih banyak
harta daripada jumlah orang miskin gitu. Padahal dalam segi kuantitas gitu ya, jumlahnya si kaya ini jauh lebih sedikit ketimbang jumlah yang miskin gitu ya. Namun dalam segi harta jumlah si kaya ini justru berkali-kali lipat daripada si miskin yang tidak ada apa-apanya gitu ya jika kita melihat fakta di lapangan. Kemudian kerusakan yang terjadi lainnya diantaranya adalah umat terpecah belah. Jadi umat itu dipecah belah dari berbagai macam kelompok, mulai dari adanya fakta terkait radikal gitu ya, kemudian ada kelompok tengah, kemudian ada juga tradisionalis, kemudian ada juga yang mereka itu mengambil jalan tengah juga ada. Kemudian ada pula yang sekularis dan juga ada pula yang ideologis. Jadi di satu sisi mereka juga dipecah belah oleh sekularisme atau memisahkan agama dari kehidupan, namun ada pula yang masih memegang ideologis gitu ya. Jadi mereka berpacu kepada sebuah keyakinan yang menjadi akidah bagi mereka dalam melaksanakan seluruh perbuatan dalam kehidupan mereka. Jadi kondisi pada saat ini itu kan banyak perubahan atau banyak kerusakan yang semestinya harus kita rubah gitu. Nah, apa saja yang harus kita lakukan gitu ya? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah kondisi ini? Nah, yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya umat Islam ini adalah umat yang terbaik gitu ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu memberikan informasi kepada kita bahwasanya kita adalah umat terbaik, maka kita harus bangkit ya. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa bangkit? Salah satunya adalah dengan cara membentuk kepribadian Islam yang kuat. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kemudian pribadi-pribadi yang berdaulat, ketika kita menjadi pribadi yang hebat, maka itu akan membangkitkan gairah atau membangkitkan ghirah gitu ya, membangkitkan semangat kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas, jadi yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kita dikatakan oleh Allah ukhrijat linnas atau khair ummat gitu ya, khair ummatin, sebaik-baiknya umat atau umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dihadirkan atau dilahirkan, dikeluarkan itu ya di tengah-tengah manusia. Tapi faktanya kita melihat hari ini gitu ya, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa kita umat yang menjadi umat yang terbelakang dalam segala bidang. Tambah sulit, serba sulit karena banyak banget persoalan dan juga banyak juga permasalahan. Padahal di sini Allah mengatakan bahwa kita adalah khair ummah. Khair ummah itu sebaik-baik umat. Jadi sebaik-baik umat ini kan seharusnya menjadi tempat mengadu gitu ya, tempat mengadu atau tempat memberikan solusi, bukan tempat untuk menjadi problematik atau permasalahan. Bukan orang yang banyak masalah seperti itu. Tapi kondisi pada hari ini ya, kita tahu sendiri bahwa ini yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan sebuah perubahan. Kita juga melihat gitu ya, bahwa Allah itu memberikan cap gitu ya, memberikan cap itu berupa khair ummah atau umat yang terbaik. Maka seharusnya kita bisa untuk menggapai cap tersebut sebagai khairu ummah. Jadi Allah sudah mengatakan kepada kita bahwasanya
kita itu umat terbaik, namun Allah memberikan pilihan juga di dalamnya bahwasanya kita bisa memilih untuk mengambil hal tersebut sebagai umat terbaik, atau mungkin kita memilih untuk menjadi umat yang terbelakang. Tapi kalau misalkan kita tidak mau menjadi umat yang terbaik, ya menurut Allah ya sudah, dalam kehidupan ini Allah memberikan pilihan gitu untuk kita bisa menjadi umat yang terbaik atau bahkan menjadi umat yang terbelakang. Jadi kemudian siapa sebenarnya umat yang terbaik itu? Yaitu mereka orang-orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan juga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat terbaik itu adalah umat yang memiliki kepedulian. Memiliki kepedulian itu artinya tidak mementingkan diri sendiri. Jadi umat yang melihat saudara-saudaranya, umat yang memperhatikan sekelilingnya. Kemudian kita lihat dulu sekelilingnya itu seperti apa, apakah sudah berjalan sesuai dengan syariat atau bahkan menyimpang kepada syariat. Maka umat-umat ini tuh harus melihat pula kemungkaran yang ada di sekelilingnya. Kalau misalkan kemungkaran itu bisa dicegah gitu ya, maka seharusnya khairul ummah ini memberikan solusi berupa pencegahan kepada yang mungkar itu tadi. Kemudian Allah mengatakan wa tu'minuna billah gitu ya. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bukti iman gitu ya? Bukti iman kita sebagai kaum muslim yaitu dia itu memiliki rasa takut atau khauf terhadap apa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus memahami bahwa ketika kita bicara tentang kepribadian, jadi kepribadian atau syahsiah itu tidak ditentukan oleh beberapa faktor. Kepribadian itu tidak ditentukan oleh pakaian kita, kemudian tidak ditentukan oleh tubuh kita, tidak ditentukan oleh kekayaan kita, dan juga tidak ditentukan oleh karakter atau sifat dasar bawaan yang dimiliki oleh manusia. Contohnya, kalau misalkan pakaian ya, apakah orang-orang yang memiliki kepribadian itu bisa dilihat dari pakaiannya? Nah, kemudian bukan berarti ketika orang yang memiliki atau sering memakai baju putih itu artinya dia memiliki kepribadian yang putih gitu ya, atau mungkin kepribadian yang bersih, kemudian yang hitam itu memiliki kepribadian yang gelap dan buruk gitu. Tidak, karena kepribadian itu tidak bisa dilihat atau tidak bisa diindra hanya dengan pakaiannya saja gitu. Jadi atau mungkin dia pakai gamis itu juga tidak bisa menunjukkan bahwa dia memiliki kepribadian gitu. Jadi kalau misalkan dia memakai sesuatu yang rapi, misalkan ada pengusaha yang pakai jas gitu ya, apakah dia itu lebih berkepribadian daripada mereka yang menggunakan kaos oblong ya? Karena tidak bisa kepribadian itu dilihat dari pakaian saja, karena kepribadian itu juga tidak ditentukan oleh pakaian. Kemudian faktor yang tidak menentukan kepribadian lainnya diantaranya adalah bentuk tubuh, karena bentuk tubuh ini tidak akan bisa menentukan kepribadian. Contohnya kalau misalkan orangnya gendut, kemudian orangnya kurus, kemudian atau bahkan mungkin orangnya atletis gitu ya, itu tidak bisa menentukan kepribadian. Jadi bentuk tubuh itu manusiawi gitu ya, jadi tidak bisa menentukan kepribadian. Kemudian faktor yang tidak bisa menentukan sebuah kepribadian yang ketiga adalah tentang kekayaan. Ada juga yang kaya, kemudian ada juga yang miskin, ada yang memiliki kendaraan banyak, ada yang bahkan tidak memiliki kendaraan sama sekali. Ini tidak bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kepribadian seseorang manusia gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat faktor tersebut,
atau tentang kekayaan itu tidak bisa menunjukkan sebuah kepribadian dari seseorang. Kemudian faktor yang keempat ini berupa sifat dasar. Ada orang lembut, kemudian ada orang yang berbicaranya tinggi dan keras, ada juga orang yang lembut, lunak gitu ya. Dan itu bukan merupakan penentu dari kepribadian. Karena apa? Karena itu hanya sifat dasar saja, karena sudah dicontohkan gitu ya pada zaman Nabi dulu. Ketika kita bertemu dengan Abu Bakar yang lembut, kemudian Umar bin Khattab yang keras, bertemu dengan Khalid yang tegas, itu merupakan sifat-sifat dasar yang ada pada diri manusia. Jadi ketiga orang itu tadi ya, Abu Bakar, kemudian Umar, dan juga Khalid, itu merupakan orang-orang yang memiliki kepribadian. Namun harus kita pahami bahwasanya kita bisa memaklumi gitu ya, bahwa penentu dari kepribadian itu bukan dari keempat faktor tersebut, bukan dari pakaiannya, bukan dari bentuk tubuhnya, bukan dari kekayaannya, dan juga bukan dari sifat dasar atau bawaan dari individu tersebut. Namun penentu dari kepribadian itu hanya ada dua saja, yaitu yang pertama cara berpikir, ya, bagaimana dia berpikir, kemudian bagaimana dia berbuat. Jadi oleh karena itu, ketika kita ingin membentuk kepribadian seseorang, maka yang kita perhatikan hanya dua hal itu saja. Bagaimana caranya untuk mengatur, kemudian mengajari, dan juga cara dia berpikir, dan juga bagaimana cara dia untuk mengajak supaya bertingkah laku baik gitu ya. Maka dikatakan bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yanzuru ila suwarikum, tidaklah melihat pada bentuk kalian, wajisamikum, dan tidak melihat pada bentuk kalian, walakin Allah, tetapi Allah yang zuru ila kulubikum, akan melihat kepada hati kalian, wa amalikum, dan juga amal perbuatan kalian. Jadi ketika kita berbicara kulub gitu ya, itu artinya adalah al-aql atau al-fikr atau al-fahm gitu ya. Jadi ketika kita berbicara kulub gitu ya, maka akan merujuk kepada ketiga makna tersebut, atau jadi pemahaman gitu ya. Jadi orang ketika berbicara, atau Allah ketika berbicara kulub, maka akan merujuk kepada tiga hal tersebut. Bisa merujuk kepada al-fikr atau mungkin al-idrok, dan maknanya salah satunya adalah al-aql. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita kepada kulub atau hati kita. Bagaimana caranya kita berpikir, kemudian bagaimana caranya kita memahami, bagaimana caranya kita untuk meyakini. Wa amalikum, dan juga amal perbuatan kita. Apa yang kita yakini, apa yang kita pahami, apakah kita kerjakan atau mungkin kita tidak mengerjakan hal tersebut. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan bahwa ketika kita bicara tentang akliyah, bagaimana cara berpikir, kemudian untuk bisa berpikir, maka ada 4 hal yang harus kita pahami dan juga harus kita penuhi. Yang pertama adalah ad-dima atau otak. Jadi otak itu ada pada kepala kita. Jadi kalau misalkan kita nggak punya otak, maka kita tidak bisa berpikir. Tetapi berpikir itu bukan otak gitu ya. Jadi kalau misalkan berpikir itu bukan hanya perihal otak saja, tetapi ada banyak faktor yang lainnya. Namun ada pada faktanya gitu ya, anak-anak kecil yang dia itu otaknya tidak bertumbuh, jadi itu membuat dia tidak bisa berpikir gitu. Maka otak ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk bisa berpikir. Kemudian faktor yang kedua atau unsur yang kedua yang membuat sebuah pemikiran atau akliyah gitu ya, ada yang namanya al-hawas atau panca indera.
Jadi panca indera ini ada pada diri manusia. Kita memiliki mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau gitu ya, kemudian ada juga lidah untuk perasa, kemudian ada telinga untuk mendengar, dan juga ada kulit untuk meraba, dan itu dikatakan sebagai panca indera. Jadi panca indera ini adalah tempat untuk menyerap gitu ya berbagai macam fakta yang bisa diindra oleh indera-indera kita. Bisa jadi dengan cara dilihat, kemudian didengar, atau mungkin dicium baunya, atau mungkin diraba, dan bahkan dikecap rasanya. Seperti itu. Nah, itu yang dinamakan sebagai panca indera. Kemudian yang ketiga, fakta yang terindra itu tadi, kita harus melihat objek gitu ya. Kan ada yang namanya panca indera. Namun ketika panca indera itu tidak bisa melihat sebuah objek, maka panca indera itu tidak akan bekerja. Maka ketika kita mau berpikir, kita harus juga memiliki yang namanya objek yang terindra. Jadi kalau nggak terindra ya nggak bisa gitu. Kemudian faktor atau unsur yang keempat adalah maklumat sabiqoh atau informasi sebelumnya. Jadi orang yang berbeda informasi ketika misalkan melihat fakta gitu ya yang dicerap oleh panca inderanya, kemudian dibawa oleh indera tersebut menuju ke otaknya, maka akan berbeda pemahamannya atau keputusannya dalam berpikir. Maka maklumat ini akan mempengaruhi satu orang dengan orang yang lain. Ketika yang A memiliki maklumat A, maka akan menghasilkan sebuah pemikiran yang A juga. Kemudian ketika yang B memiliki maklumat yang B, maka akan menghasilkan sebuah pemikiran yang B juga gitu. Jadi berbeda maklumat sabiqoh seseorang, maka akan mempengaruhi juga pemikirannya. Oleh karena itu, supaya kita bisa berpikir untuk mencapai sebuah kesempurnaan, maka maklumat ini harus disempurnakan. Karena otak, panca indera, kemudian objek ini merupakan suatu hal yang sama. Samanya seperti apa? Jadi otak dan panca indera merupakan hal yang ada pada diri kita, gitu ya. Namun objek ini merupakan sesuatu yang ada di luar dari diri kita. Nah, namun maklumat sabiqoh ini adalah sesuatu yang dari luar, namun datang kepada diri kita. Maka maklumat sabiqoh ini bukan sesuatu yang diam gitu ya, jadi harus kita cari. Karena kalau misalkan tadi otak kemudian panca indera itu kan ada pada diri kita, kemudian objek itu memang ada dari luar namun bisa terindra oleh panca indera kita, namun berbeda dengan maklumat sabiqoh. Nah, maklumat sabiqoh ini merupakan pemahaman atau informasi yang bahkan kita harus mencari untuk bisa mendapatkan maklumat sabiqoh tersebut. Jadi untuk bisa memasukkan sebuah pemahaman dalam diri kita gitu ya, dalam otak kita itu tadi, kita harus mencari yang namanya maklumat sabiqoh atau informasi sebelumnya. Kemudian maklumat ini sesuatu informasi yang kita terima yang harus, atau yang ketika kita menerima informasi tersebut maka kita mencerapnya melalui proses dalam otak kita. Jadi bagaimana caranya kita untuk memahami fakta, kemudian memahami kenyataan, kemudian memahami keadaan gitu ya, dan sampai akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah keputusan. Maka proses dari awal kita sampai akhirnya bisa menghasilkan sebuah keputusan itu yang dinamakan sebagai proses berpikir. Jadi berpikir itu adalah cara atau bagaimana supaya kita bisa menghasilkan sebuah keputusan atau keputusan terhadap sesuatu seperti itu. Nah, ini yang dinamakan berpikir. Jadi oleh karena itu, yang membedakan seseorang yang berpikir dengan yang lain adalah bagaimana caranya dia bisa memahami informasi tersebut. Kemudian
setelah pemikiran itu terjadi, pasti dia harus memiliki yang dinamakan sebagai landasan dalam berpikir. Nah, landasan berpikir ini pun ada berbagai jenis gitu ya, ada 2 jenis. Landasan yang berpikir itu ada dari Islam gitu ya, dan juga ada dari sekularisme. Nah, ketika landasan berpikirnya adalah Islam, itu berasal dari al-wahyu atau sesuatu yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk gitu ya. Jadi kaum muslim ini harusnya bersandar atau memiliki landasan berpikir berasal dari wahyu yang diturunkan Allah. Maka ketika kaum muslim memiliki landasan berpikir yang islami, maka disebut sebagai akliyah Islam atau pemikiran yang islami. Jadi yang kedua, ketika ada seorang manusia atau individu memiliki landasan berpikir berupa sekularisme atau fasludin anil hayat atau memisahkan agama dari kehidupan. Nah, mereka mengatakan bahwasanya agama itu hanya boleh ada pada ranah individu saja. Ranah yang pribadi-pribadi saja, tidak boleh dibawa ke ranah umum atau sektor publik gitu ya. Sehingga dari cara berpikirnya itu muncul berbagai macam keputusan. Nah, keputusan ini disebut atau pemikiran ini disebut sebagai akliyah ilmaniyah atau yang berasal dari landasan sekularisme itu tadi. Kemudian apa itu pengertian atau makna dari akliyah? Akliyah ini adalah cara gitu ya. Cara yang digunakan untuk memikirkan dan memahami sesuatu. Jadi kalau kita memiliki otak itu atau memiliki panca indera, memiliki fakta yang akan kita hukumi gitu ya, punya informasi yang penting, maka apabila itu diikat oleh akidah ya, maka itu akan menjadikan mafhum atau mafhum ini tadi yang disebut sebagai akliyah. Maka proses itu tadi yang disebut sebagai akliyah gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh gitu ya, perbandingan antara landasan berpikir Islam dan juga sekuler. Satu contoh tentang keadilan. Bagaimana sekuler memandang keadilan? Jika sekuler memandang keadilan ini sebagai sesuatu yang relatif. Jadi kalau misalkan contoh ya, orang yang mencuri, kemudian yang satunya mencuri gini, kalau misalkan mencuri itu tidak ada hukuman yang pasti, jadi hukumannya berbeda-beda. Seperti itu. Orang yang mencuri ayam harganya cuma 50.000 gitu ya, itu bisa dapat kurungan 1 karung. Namun orang-orang yang korupsi ini justru yang bermiliar-miliar tapi dapat hukuman yang lebih ringan daripada yang mencuri ayam itu tadi gitu. Padahal faktanya jumlah yang dicurinya itu jauh berbeda seperti itu. Jadi ini relatif gitu ya antara keadilan gitu di dalam sekularisme. Kemudian kalau misalkan dalam Islam ini merupakan hal yang mutlak, maka ketika ada laki-laki atau perempuan yang dia itu mencuri gitu ya, maka Allah mengatakan bahwa potong kedua tangannya. Namun tetap ada syaratnya gitu ya. Jadi kalau misalkan tentang pencurian ini kan Nabi juga mengatakan bahwasanya ada aturannya bahwa tidak boleh memotong tangan bagi orang-orang yang tidak sampai seperempat dinar. Jadi kalau misalkan dia mencurinya itu kurang dari seperempat dinar ya tidak dipotong tangannya seperti itu. Kemudian yang kedua kebahagiaan itu ya. Jadi kalau misalkan dalam sekularisme kebahagiaan itu hanya bersifat semu. Jadi kalau misalkan semu itu kan hanya pada duniawi saja. Namun kalau misalkan dalam Islam itu merupakan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Jadi kebahagiaannya itu tidak hanya pada dunia, namun pada akhirat, gitu ya. Kalau misalkan dalam sekularisme kesuksesan juga hanya pada duniawi saja. Namun kalau misalkan
dalam Islam kesuksesan itu ya bukan hanya di dunia saja, bukan berarti orang-orang yang tidak sukses di dunia ini juga tidak sukses di akhirat. Bisa jadi orang-orang yang meskipun kita lihat tidak sukses di dunia, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sukses di mata Allah dan juga sukses di akhirat. Seperti itu. Ada lebih banyak ayat gitu ya dalam Al-Quran yang menyerukan manusia itu untuk berpikir gitu. Bahkan jumlahnya ada 43 ayat dalam Al-Quran yang menyuruh manusia ini untuk berpikir gitu. Jadi Allah memerintahkan itu banyak gitu ya redaksinya atau mungkin ayat-ayatnya yang di situ tuh menyuruh atau memerintahkan kita untuk berpikir seperti itu. Jadi saking banyaknya ayat ini, kalau misalkan kita dalami gitu dan kita yakini gitu, maka kita akan sampai pada pemahaman bahwasanya berpikir ini akan menambah sebuah akidah, mengokohkan akidah kita. Jadi mengokohkan akidah, kemudian menambah kepahaman, mendorong kita taat untuk beribadah dan juga meneguhkan sikap kita. Jadi manfaat berpikir itu sangat luar biasa gitu ya untuk individu seorang muslim. Namun kalau misalkan kita tidak berpikir, maka kita akan terombang-ambing ke sana ke sini mengikuti arus gitu ya. Karena salah satu untuk meneguhkan kita adalah dengan berpikir seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya yang dimaksud dari akidah akliyah gitu ya? Akidah akliyah itu apa gitu? Akidah akliyah ini adalah proses gitu, proses ketika kita meyakini sesuatu lewat proses berpikir. Jadi kita meyakini sesuatu bukan hanya dengan zon atau dugaan, bukan hanya dengan menerima apa adanya, tapi kita meyakini hal tersebut lewat sebuah proses yang dinamakan berpikir, dan itu menjadi pokok atau menjadi awal gitu ya, awal supaya manusia itu bisa memiliki akidah atau memiliki pondasi yang kuat, yaitu pondasi yang melalui proses berpikir atau disebut sebagai akidah akliyah seperti itu. Jadi akliyah Islam adalah pemikiran yang selalu dilandaskan oleh akidah Islam. Jadi akliyah sekuler adalah pemikiran yang selalu dilandaskan pada akliyah selain Islam. Jadi ini menjadi pilihan gitu ya untuk kita, apakah kita ingin menjadi atau ingin berpikir secara Islami atau berpikir secara sekulerisme. Jadi ini menjadi ranah yang bisa kita pilih. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai kaum muslim gitu ya. Jadi setiap muslim itu wajib untuk berakliyah Islam. Jadi akliyah Islam ini wajib digunakan untuk menilai seluruh konsepsi yang ada, baik di bidang politik gitu ya, kemudian sistem yang ada di dunia ini yang bisa kita lihat sistem politiknya itu seperti apa, apakah Islam memandang hal tersebut merupakan suatu kebolehan atau bahkan tidak boleh sama sekali atau haram, bahkan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita memandang pluralisme, kemudian liberalisme gitu ya, dan juga ekonomi, terkait ekonomi, bagaimana cara Islam itu memandang terkait ekonomi, riba dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memiliki akidah Islam itu kita harus bisa menentukan bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut gitu ya. Ini yang menjadi landasan tadi kan wahyu gitu ya. Maka wahyu itu akan memberikan petunjuk kepada kita supaya kita bisa memahami hal tersebut itu sesuai atau tidak dengan Islam atau sesuai dengan yang Allah perintahkan dan juga yang Allah larang. Seperti itu. Jadi bukan dikembalikan kepada beruntung atau tidak. Misalkan kalau misalkan itu tidak membawa keuntungan, maka akan ditinggalkan gitu ya. Kemudian kalau misalkan itu tidak
membawa keuntungan juga tidak akan dikerjakan. Namun kalau misalkan itu membawa keuntungan baru dikerjakan, ya berarti bukan berlandaskan hal tersebut. Kalau misalkan dalam Islam, maka yang menjadikan manusia itu bisa memikirkan untuk membuat sebuah keputusan atau sebuah tindakan, maka harus kembali kepada Islam atau wahyu itu tadi sebagai landasan dalam bersikap. Jadi contohnya misalkan dalam hal ekonomi gitu ya, ada juga ribawi, kemudian atau mungkin yang sekarang lagi luar biasa itu privatisasi pulau gitu ya, bagaimana cara atau bagaimana hukumnya dalam Islam gitu ya. Jadi tidak bisa disandarkan pada hukum individu saja, tetapi harus disandarkan kepada yang memiliki dunia dan seisinya ini gitu ya. Jadi bagaimana Allah melihat fakta tersebut, apakah mungkin Allah ridho jika hal tersebut diprivatisasi ya, dimiliki secara individu, atau bahkan itu justru mengundang murkanya Allah terhadap orang tersebut gitu. Jadi ini yang membuat Islam ini mengatur segala sisi gitu. Apakah itu boleh dalam pandangan Islam? Jadi ini perlu didalami dan juga dikaji sehingga kaum muslim ini bisa berjalan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan dia bisa mensikapi segala hal tersebut sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka ia bisa dikatakan memiliki akidah atau akliyah Islam. Contoh yang lain dalam segi sosial budaya. Nah, sosial budaya ini contohnya ada pornografi. Kalau misalkan pornografi ini, bagaimana Islam memandang pornografi tersebut? Apakah ini sesuatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, atau mungkin ini hal yang membuat Allah murka gitu? Jadi ini harus sebelum adanya pornografi itu ya, harus dipikirkan ini sesuai atau tidak dengan Islam, seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya ada aborsi gitu ya, ada westernisasi, kemudian peninggalan leluhur dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita melihat fakta-fakta itu kan cenderung hanya berlandaskan kemanfaatan saja, tidak bagaimana Allah ridho atau tidak. Karena apa? Karena yang dijadikan landasannya itu adalah sekularisme. Jadi mereka mengakui adanya Allah, tetapi mereka tidak mau diatur dengan aturannya Allah. Jadi banyak kerusakan gitu ya, banyak kerusakan akibat kaum muslim ini tidak bisa berpikir atau tidak menggunakan akliyah Islam itu tadi. Contohnya apa? Contohnya pornografi, kemudian aborsi, kemudian berpegang teguh pada kesyirikan gitu. Jadi ini yang harus menjadi poin gitu ya bagi kaum muslim, bahwasanya kita harus istiqomah terhadap akliyah Islam. Jadi akliyah Islam ini dipegang kuat, dipegang erat supaya kita bisa memiliki landasan yang sesuai, yaitu berlandaskan wahyu Allah itu tadi. Jadi setiap kejadian, setiap perbuatan, setiap persoalan gitu, maka harus dinilai dengan Islam. Jadi itu harus istiqomah dengan hal tersebut. Maka kaum muslim harus memahami bahwasanya kita itu hidup untuk dua hal saja. Jadi pertama untuk hajatul udawiyah atau kebutuhan hidup gitu ya. Yang kedua untuk gharizah. Jadi maksudnya hajatul udawiyah ini adalah hajat atau kebutuhan yang datang dari dalam diri kita. Contohnya lapar gitu ya, haus, capek dan lain sebagainya. Jadi hajatul udawiyah ini sifatnya harus dipenuhi. Karena kalau misalkan tidak dipenuhi, maka akan bisa merusak gitu ya, merusak atau menyebabkan kerusakan atau mungkin bahkan meninggal, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan hajatul udawiyah.
Yang kedua, horizah. Horizah ini ada 3 gitu ya. Ada yang namanya horizatul baqa, naluri mempertahankan diri, kemudian horizatun naum atau naluri berketurunan, dan yang ketiga adalah horizatut tadayun atau naluri beragama. Jadi secara naluriah kita manusia itu punya keinginan, ingin untuk mempertahankan diri, ingin untuk mempunyai keturunan, ingin untuk beragama. Oleh karena itu, ketika manusia itu memenuhi seluruh kebutuhannya ini, ketika adanya keinginan untuk memenuhi hal tersebut, itu merupakan hal yang datang dari sebuah dorongan untuk memenuhi keinginan tersebut gitu ya. Jadi berdasarkan pemahaman yang dia punya terhadap kebutuhan yang ingin dia raih, itu akan memunculkan yang namanya kecenderungan. Kecenderungan ini akan memiliki tolak ukur atau standar dari perbuatan manusia tersebut. Maka akan menghasilkan asuluk atau tingkah laku. Jadi proses dari keinginan, kemudian potensi yang ada dalam diri manusia sampai akhirnya dia bisa memenuhi hal tersebut gitu ya, sampai menghasilkan sebuah kecenderungan dan akhirnya menghasilkan asuluk atau perbuatan atau tingkah laku gitu ya. Nah itu dinamakan sebagai nafsiyah, seperti itu. Jadi bagaimana tolak ukur yang harus kita perhatikan pada hari ini? Yang pertama adalah standar-standar gitu ya. Jadi ada standar-standar dalam syariat Islam. Yang pertama adalah halal dan haram. Jadi kalau misalkan halal ya berarti artinya boleh dikerjakan, dan yang haram ini berarti harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua ya, maslahat hakiki. Jadi yang mengerti sebenar-benarnya maslahat hakiki itu siapa? Ya Allah gitu ya. Karena Allah mengatakan bahwasanya tolak ukurnya ini tidak berubah-ubah gitu ya. Jadi wahyu ini tidak akan berubah-ubah karena sifatnya tetap gitu. Jadi kemudian selanjutnya adalah konsisten, kemudian universal, kemudian dijamin benar, dan yang selanjutnya itu mendatangkan kebahagiaan. Jadi tolak ukur perbuatan dalam syariat Islam itu ada 6 poin tersebut. Kemudian maslahat itu berbeda gitu ya dengan tolak ukur syariat Islam. Jika syariat Islam itu disandarkan kepada halal haram, kemudian disandarkan kepada maslahat yang hakiki ya, disandarkan kepada sesuatu hal yang konsisten, universal, dijamin benar, dan juga mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya gitu ya. Namun berbeda dengan perbuatan yang hanya dilandaskan atau yang menjadi tolak ukur itu hanya maslahat gitu. Karena apa? Ketika maslahat itu menjadi tolak ukurnya, maka hal tersebut didorong oleh hawa nafsu gitu. Jadi standar perbuatan mereka itu hawa nafsu, karena standarnya itu berbeda gitu ya. Kalau misalkan syariat Islam itu kan harus tunduk gitu ya kepada pencipta. Namun kalau misalkan standarnya menggunakan maslahat, maka dia akan ditundukkan oleh hawa nafsu. Jadi bisa jadi yang dianggap manusia itu maslahat sebenarnya bukan bagi Allah gitu, karena maslahat bagi Allah dengan maslahat bagi manusia itu sangat jauh berbeda seperti itu. Maka tidak konsisten gitu ya kalau misalkan kita menjadikan maslahat ini sebagai tolak ukur. Kalau misalkan maslahat ini dijadikan tolak ukur, ini merupakan sesuatu yang tidak konsisten, karena misalkan kebutuhan hari ini dengan kebutuhan yang akan datang itu akan berbeda gitu ya. Karena kalau misalkan kebutuhan hari ini sudah dipenuhi, belum tentu itu akan menjadi kebutuhan kita di masa mendatang gitu. Maka tidak akan konsisten sama
perbuatan tersebut, kita akan melakukan hal tersebut ketika kita ada dorongan berupa maslahat itu tadi. Jadi kalau misalkan ada keuntungan baru kita lakukan, tapi kalau misalkan tidak ada keuntungan ya kemungkinan kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi akan muncul banyak perubahan peraturan karena maslahatnya itu tidak konsisten, tidak universal gitu. Jadi tidak bisa dilakukan di semua tempat karena bergantung pada maslahat yang ada pada tempat tersebut gitu. Selain tidak konsisten dan tidak universal juga, ketika tolak ukurnya itu hanya maslahat, ya pasti salah gitu ya. Karena itu berawal dari sebuah hawa nafsu, bukan berawal dari wahyu seperti itu. Maka mengapa sih kita itu harus memilih tolak ukur atau landasan dalam berbuat itu harus syariat Islam gitu. Ini kan harus mengetahui gitu ya alasannya kenapa sih kok kita harus memilih syariat Islam sebagai tolak ukur dalam perbuatan kita. Ketika kita sudah menjadi seorang muslim dan muslimah gitu ya, maka yang pertama kita harus kembali dulu kepada syariat Islam karena perlu kita ketahui bahwasanya syariat Islam ini dijadikan sebagai tolak ukur dari akliyah dan nafsiyah kita karena itu menjadi konsekuensi dari akidah. Karena akidah kita itu kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi akidah ini yang akan menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, alasan mengapa sih harus syariat Islam gitu ya? Karena syariat Islam merupakan jalan yang logis untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena syariat Islam ini diturunkan gitu ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu tidak memiliki kepentingan apapun kepada manusia kecuali Allah itu menginginkan kemaslahatan untuk kita gitu. Jadi apa yang Allah turunkan itu sebenarnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri gitu. Jadi Allah tidak memiliki kepentingan apapun, bahkan mau kita menganggap bahkan jika seseorang tersebut menganggap Allah itu ada atau bahkan mengesampingkan Allah seperti sekularisme, itu tidak akan membawa dampak apapun gitu ya, kecuali kerugian untuk diri itu sendiri gitu. Karena Allah tidak akan rugi gitu ya, yang rugi adalah pilihan orang itu sendiri seperti itu. Jadi syariat Islam itu yang satu-satunya jalan yang logis untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan manusia. Kemudian yang ketiga, mengapa sih kita harus memilih syariat Islam sebagai tolak ukur? Karena syariat Islam ini mampu untuk menundukkan hawa nafsu. Jadi keinginan kita yang menggila gitu ya, itu bisa dinetralisir oleh oleh syariat Islam. Maka ini yang menjadi menjadi titik berat gitu ya, mengapa kita harus fokus terhadap dakwah gitu ya, karena kita harus mengajak manusia kepada syariat Islam supaya terjadi kemaslahatan untuk dirinya sendiri bahkan untuk umat. Ketika kita taat dan tunduk kepada syariat Islam gitu ya, maka ini sebenarnya itu untuk mendorong umat supaya supaya dia itu bisa mendapatkan kemaslahatannya baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhiratnya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kewajiban kita untuk taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya? Dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya jawaban bagi orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul-Nya ini menghukum gitu ya, atau mengadili mereka, ialah ucapan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami taat. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka dalam surat lain juga dikatakan, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, kemudian istri-istrimu dan keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan juga rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih
lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Naudzubillah min dzalik. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu nafsiyah Islam ini artinya adalah kita menjadikan akidah Islam sebagai standar dalam beramal. Jadi syariat Islam itu kita jadikan standar atau tolak ukur dalam setiap perbuatan kita. Apakah itu urusan pribadi ataukah itu urusan keluarga maupun urusan masyarakat, negara dan dunia. Sehingga dengan itulah Islam akan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin gitu ya, atau rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu ketika kita itu menjadikan akidah Islam ini sebagai asas dalam berpikir, maka kita bisa memiliki yang namanya akliyah Islam. Dan ketika kita menjadikan asas dalam bertingkah laku, maka hal tersebut akan menjadi nafsiyah Islam. Seperti itu. Maka orang yang memiliki cara berpikirnya itu dilandaskan oleh akidah Islam dan cara berbuatnya itu dilandasi oleh nafsiyah Islam, maka ia telah memiliki kepribadian Islam. Oleh karena itu mari kita upayakan supaya kita bisa memiliki kepribadian Islam, di mana setiap kita berpikir kemudian memutuskan sesuatu, menemukan sebuah persoalan gitu ya. Jadi setiap melihat masalah, kita ini bisa mempertanyakan kepada diri kita sendiri, namun dengan dasar atau landasan Islam. Jadi bagaimana menurut Islam, seperti itu. Jadi kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam gitu ya. Nah, kemudian ketika kita ingin memenuhi kebutuhan kita ya, atau ingin memenuhi naluri kita, itu juga bisa berlandaskan sesuatu yang Islami juga. Jadi bertanya kepada Islam gitu ya, ini bagaimana hukumnya jika saya memenuhi hal tersebut, memenuhi naluri dengan cara yang seperti ini, atau mungkin bagaimana hukumnya ketika kita memenuhi naluri itu dengan cara yang A, B, C dan lain sebagainya. Dan itu harus disampaikan kepada Islam. Bagaimana sih menurut Islam ini ketika saya melakukan perbuatan tersebut gitu. Jadi apakah ini sudah benar atau tidak gitu. Nah, ketika ini sudah sesuai dengan Islam, maka ini yang dinamakan kita sudah memiliki akliyah Islamiyah. Jadi ketika kita memiliki dua unsur gitu ya, antara akliyah dan juga nafsiyah ini ya, yang pola pikir dan juga pola sikap kita itu berdasarkan syariat gitu ya. Ketika kita memikirkan sesuatu berdasarkan Islam, kemudian ketika kita memutuskan untuk berbuat sesuatu juga berlandaskan Islam, maka kita sudah bisa disebut sebagai seseorang yang memiliki kepribadian Islam atau syakhsiyah Islamiyah. Nah, ini seharusnya harus menjadi poin gitu ya bagi kaum muslim ketika kita hendak melakukan perbuatan atau melakukan sebuah keputusan dalam kehidupan kita, maka ini yang akhirnya harus kita telaah terlebih dahulu, apakah pemikiran kita itu sesuai dengan akliyah atau pemikiran yang Islam ya, akliyah Islamnya, atau pola sikap kita juga apakah sesuai dengan Islam ya, akidah Islam, atau bertolak bahkan dari akidah Islam ini sendiri gitu. Maka ketika dua unsur ini tadi sudah ada ya, yang dari akliyah Islam dan juga nafsiyah Islam ini ada, maka seorang tersebut sudah bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki syakhsiyah Islam atau kepribadian Islam. Seperti itu penjelasan teman berbuka hari ini gitu ya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesalahan memang datang dari saya sebagai manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih, semoga kita senantiasa diberikan ketaatan, dijaga ketaatan kita, dan tetap semangat dalam memelihara kepribadian kita yang berupa akliyah dan juga nafsiyah yang islami. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.